Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Muhammad, NPM 25030500095. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan melengkapi tugas AAS mata kuliah konsep dasar PKN. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan landasan pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, landasan filosofis. Pancasila sebagai nilai moral dan pedoman kehidupan bangsa. Yang kedua, landasan yuridis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum penyelenggaraan. Yang ketiga, landasan pedagogis. Penyusunan materi yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa SD. Jadi melalui landasan tersebut, PKN tidak hanya mengajarkan tentang teori negara, tetapi juga mampu membentuk karakter warga negara yang baik, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal kedua, hubungan antara landasan filosofis atau Pancasila dengan landasan yuridis atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam merumuskan PKN di SD. Jadi dua landasan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Pancasila itu sebagai sumber nilai dan arah pembentukan karakter warga negara, sedangkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya. Jadi dengan begitu tujuan PKN itu tidak hanya memenuhi aturan perundang-undangan, tapi juga membentuk peserta didik agar memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Soal ketiga, unsur-unsur yang membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat NKRI sebagai bentuk negara. Soal yang keempat, sila mana yang paling dominan untuk membentuk karakter gotong royong pada siswa SD? Jadi menurut saya sila Pancasila yang paling dominan untuk membentuk gotong royong pada siswa SD, yaitu sila ketiga, karena sila tersebut dapat diterapkan melalui diskusi, kerjasama, dan belajar bersama. Melalui aktivitas tersebut siswa dapat saling membantu dan menghargai perbedaan. Dengan begitu nilai gotong royong itu tidak hanya dipahami secara teori, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal kelima, contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi hak itu sesuatu yang pantas diperoleh. Contoh haknya yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak atas pekerjaan atau kehidupan yang layak. Dan kewajiban itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Contoh kewajibannya yaitu kewajiban mengikuti pendidikan, kewajiban membela negara, serta menaati peraturan hukum atau pemerintahan. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Soal nomor 6 yaitu cara mengatasi jika siswa itu lebih menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Jadi saat PPL itu sangat sering dijumpai kalau siswa itu sering menuntut hak daripada kewajiban. Contohnya yaitu hak ingin bermain dan ingin mendapatkan nilai tinggi, tetapi kurang tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban seperti melakukan piket kelas atau mengerjakan tugas.
Jadi kondisi tersebut itu siswa itu belum memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi guru itu dapat memberikan contoh konkret, yaitu berdiskusi untuk membuat peraturan kelas. Dengan begitu siswa dapat memahami bahwa menjadi warga negara yang baik itu dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketujuh, prinsip-prinsip demokrasi dan contoh hak asasi manusia yang paling fundamental. Jadi demokrasi itu yaitu satuan pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Contoh prinsip demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap HAM dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh hak asasi manusianya yaitu hak untuk hidup, karena hak tersebut itu menjadi dasar untuk terpenuhinya hak-hak yang lainnya. Soal nomor 8 yaitu bagaimana Anda menghubungkan konsep demokrasi dengan cara berpikir siswa agar benar-benar memahami dan bukan sekedar hafalan. Jadi guru dapat mengajarkan konsep demokrasi melalui simulasi pemilihan ketua kelas dan membuat aturan kelas. Guru di situ menjadi fasilitator yang membimbing jalannya musyawarah, agar musyawarah itu berjalan dengan tertib dan menghargai pendapat orang lain. Jadi dengan pendekatan ini siswa itu tidak hanya sekedar menghafalkan pengertian demokrasi, tetapi juga benar-benar memahami maknanya melalui pengalaman langsung yang sesuai dengan perkembangan berpikir. Soal nomor 9, peran wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan bangsa Indonesia dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara mendorong seluruh warga negara untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dalam bidang ekonomi, wawasan Nusantara berfokus pada pemerataan sumber daya alam serta kerjasama antar daerah agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar. Soal nomor 10 yaitu strategi inovatif apa yang Anda rancang untuk menanamkan ketahanan nasional pada siswa SD. Jadi strateginya yaitu proyek atau detektif informasi muda. Jadi langkah pertama itu guru itu memberikan cerita pendek atau sepotongan gambar. Lalu siswa diminta untuk menebak apakah gambar itu bohong atau gambar itu asli. Terus yang selanjutnya guru itu mengajarkan formula 3, yaitu cek sumber, cek gambar, dan cek rasa, apakah itu membuat benci atau membuat marah. Terus langkah ketiga yaitu mengadakan role play, di mana siswa berperan sebagai anak dari suku atau agama yang berbeda untuk membangun empati sejak dini. Soal nomor 11 yaitu analisis CP fase B pada kelas 3 sampai kelas 4 SD. Jadi menurut saya CP pembelajaran tersebut itu sudah sesuai, karena tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan. Hal tersebut itu sejalan dengan tujuan dibentuknya PKN yang membentuk warga negara yang berkarakter, demokrasi, serta cinta tanah air. Soal nomor 12, rancanglah skenario pembelajaran tentang keberagaman. Jadi guru itu menampilkan gambar tentang rumah adat atau pakaian adat. Selanjutnya guru menggunakan model kooperatif think pair share dengan memanfaatkan gambar budaya Indonesia.
Selanjutnya peserta didik itu disuruh berpasangan untuk diskusi. Dan selanjutnya siswa itu mempresentasikan hasil di depan kelas atau di depan teman-temannya. Pada akhir pembelajaran, guru itu mengajak siswa untuk menyimpulkan bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa dan harus dijaga dan dihargai bersama. Soal nomor 13 yaitu analisis isu multikulturalisme dan penanaman nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nilai Bhinneka Tunggal Ika itu harus diterapkan sejak dini melalui dorongan interaksi antar siswa. Jadi guru perlu menyelenggarakan kegiatan bertema budaya daerah agar siswa itu bisa saling menghargai tentang kekayaan bangsa. Selanjutnya nomor 14, dampak dari bermedia digital terhadap karakter siswa SD dan upaya membentuk digital citizenship. Jadi dampak bermedia digital pada siswa SD yang pertama yaitu meningkatnya perlindungan cyber, dan yang kedua penyebaran hoaks, dan yang ketiga menurunnya etika berkomunikasi. Jadi solusinya yaitu guru dapat mengajarkan kepada siswa tentang cara bermedia digital dan bekerja sama dengan orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.